datang di video tugas 3 jaringan komputer. Saya Rizal Hakim akan menjelaskan 6 contoh menggunakan Cisco Tracker. Yang pertama ini adalah membuat jaringan sederhana yang menggunakan 2 komputer dan 1 switch. Ini nanti entitas yang digunakan di sini tuh bisa dipilih di bagian kiri bawah. Ini dipilih switchnya. Nah, komputer dan switch ini nanti akan dihubungkan menggunakan kabel. Ini tinggal di drag and drop atau diklik. Lalu kita akan mengkonfigurasi alamat IP-nya dari komputer masing-masing komputer ini. Komputernya ini yang pertama ini di sini ada namanya PC0. Di konfigurasi IP-nya kita buka desktop, IP configuration. Terus karena kita mau tulis manual jadi kita pakai yang static, dimasukin aja nama IP-nya ini sesuai di panduan 192.168.1.2. terus subnet masknya itu 255 itu nanti otomatis 255.255.255. terus untuk desktopnya untuk komputer keduanya PC 2-nya sama aktif, tapi karena alamat IP ini adalah unik jadi dia bedanya di ujung 3. Lalu setelah terhubung tinggal dicek jaringan, misal dari komputer pertama lewat command prompt, dibuka dari desktop juga ping seperti tugas kedua kemarin, terus dimasukin alamat IP di komputer kedua. Ini muncul semuanya ya reply-nya, jadi ada data yang tertransfer. Maka sambungan ini tugas berikutnya adalah membuat sama jaringan sederhana tapi dia jaringannya wireless. Jadi tidak pakai kabel. Ini masih membutuhkan dua buah komputer dan nanti ada wireless device-nya, access point. Kita ambil yang jenisnya AP, access point PT, APPT. Ini tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan karena dia wireless. Lalu kita konfigurasi dulu komputernya. Ini dimatikan tombol powernya, ini di tombol physical, di tab physical ini kan ada bagian komputernya, terus dimatikan dulu komputernya, turn off, lalu di drag bawah ini ada modulnya ini diganti dengan wireless, baru dinyalakan lagi. Nanti akan muncul sama komputer keduanya juga sama, ini konfigurasinya dimatikan, diganti modulnya wireless, lalu dinyalakan lagi, maka akan muncul. Setelah itu dicoba, misal di komputer coba menggunakan command prompt lagi ya, di desktop command prompt. Oh iya, sebelumnya di konfigurasi dulu IP address-nya, itu sama seperti yang pertama tadi, lewat desktop IP configuration, terus kita pilih static karena dimasukkan manual. Nah, itu bisa dicoba menggunakan command prompt di ping. Nah, di komputer 2 maka ada yang kita tuju itu address komputer 1 di address ini berhasil ya.
yaitu membuat server HTTP pada jaringan. Ini membutuhkan satu server dan satu komputer. Server dan komputer ini kita konfigurasi dulu IP address-nya untuk komputernya. Nah, seperti ini. Address-nya yang default. Servernya ini juga perlu dikonfigurasi, kita pakai yang statis karena dimasukkan manual. Ini address-nya sesuai yang dibutuhkan dulu. Dan dihubungkan menggunakan kabel cross. Itu dilakukan konfigurasi pada server layanan HTTP-nya ini. Kita ambil services, services kita on-kan, kemudian HTTP dan HTTPS. Lalu dilakukan uji pada layanan. Caranya ada dua cara. Yang pertama dengan moment prompt tadi, menggunakan retasking, tapi dilakukan di komputer client, komputer PC-nya, bukan di server dengan alamat server. Terus cara kedua adalah menggunakan web browser, membuka browser di komputer PC. Terus dituliskan alamat IP-nya. Begitu keluar alamatnya, ini tandanya sudah berhasil. Nah, yang berikutnya adalah membuat server DNS pada jaringan. Kalau tadi kan mengetikkannya masih menggunakan IP address. Kalau di sini nanti sudah menggunakan domain name system atau DNS. Caranya hampir sama seperti yang tadi, kita butuh satu komputer, satu server untuk HTTP-nya, dan satu server untuk DNS. Lalu ketiganya ini perlu dihubungkan dengan switch. Dihubungkan menggunakan kabel trace. Tidak yang dipasangkan itu dihubungkan ke switch-nya. Setelah dihubungkan, dilakukan konfigurasi IP address-nya. Ini sama, gunakan statis. Di sini alamatnya 192.168.1.2 untuk komputernya. Terus server HTTP ini, nah ini sama ya, untuk services-nya dibikin on semua, terus dibikin alamat IP-nya 192.168.1.2.1. Nah, DNS-nya ini juga dikonfigurasi ya. Di sini harusnya ada konfigurasi di services-nya, tapi tidak terekam. Ini lewat services, terus nanti di on-kan DNS-nya, baru nama domainnya diganti, terus dimasukkan alamat HTTP-nya, baru ditambahkan. Setelah itu juga dikonfigurasi untuk alamat IP-nya. Nah, ini kalau udah DNS-nya sudah dikonfigurasi, ini di IP komputernya ini, PC-nya ini, konfigurasinya ini, yang DNS servernya itu diganti juga berdasarkan IP dari si DNS-nya. Itu dicek lewat web browser lagi. Nanti dituliskan domainnya tadi, itu domainnya contoh.com. Kalau sudah keluar ini ya sudah.
tugas yang berikutnya adalah membuat server DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana dia itu membuat alamat IP yang otomatis. Kalau tadi kan kita masukin IP untuk masing-masing komputer itu dengan manual ya, tiap komputer dimasukin sendiri. Kalau kita pakai server DHCP nanti masing-masing komputer dia bisa dapat alamat IP yang otomatis. Di sini digunakan 5 komputer, 1 server DHCP-nya dan 1 switch. Dan untuk menghubungkannya menggunakan kabel straight. Setelah itu dilakukan konfigurasi di servernya dikonfigurasi, buka servernya, lalu masuk ke tab services. Ini dicari ya di HCP, di on kan biar fungsinya menyala, lalu dimasukkan alamat IP-nya ini 192.168.210 dengan maksimal usernya 246, lalu di save. Nah, karena kalau di server IP untuk servernya ini kan nggak bisa otomatis, jadi tetap harus dikonfigurasi secara manual. Buat sama desktop IP configuration, masukkan alamat IP-nya 192.168.210 subnet masknya juga default. Setelah itu diuji coba alamat IP-nya apakah sudah bisa otomatis semua dengan mengklik masing-masing PC. Satu desktop IP configuration, nah yang tadinya static ini dicari yang di HCP. Nah, terus tinggal ditunggu. Kalau udah sukses berarti nanti akan muncul alamat IP-nya untuk masing-masing komputer. Ini dicoba pada setiap komputer. Caranya desktop IP configuration di HCP request. Sukses berarti tepat. Tidak perlu memasukkan alamat IP secara manual. Ini sudah selesai untuk yang membuat server. Kemudian untuk contoh yang terakhir adalah simulasi routing. Routing ini adalah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network lain. Ini butuh router untuk mentransmisikannya karena beda jaringan dalam satu jaringan. Sebagai contoh ini akan digunakan dua buah jaringan, masing-masing jaringan punya komputer sama switch. Ini
biar nanti kabelnya hubungnya nggak salah, makanya di yang isi 0 sama switch 0 sudah dihubungkan dengan kabel straight. Ini nanti kalau pas internetnya yang 0 ini yang switch 0. Nanti kalau yang switch 1 ini internetnya nanti yang 01. Jadi jangan sampai salah kalau nanti akan berhubungan ke setting berikutnya. Setelah dihubungkan menggunakan kabel straight, dikonfigurasi nih IP masing-masing komputer, dikonfigurasinya secara manual lagi. Ini dipakai ini digunakan default gateway-nya dipakai ya 192.168.1.5 untuk komputer yang pertama. Komputer yang kedua nanti alamat IP-nya udah beda, ini 10.0.0.1. Subnetnya nanti defaultnya dari sini. Lalu untuk gateway-nya 10.0.0.5. Nanti yang ini harus diatur di sini. Setelah itu konfigurasi di routernya. Makanya di konfigurasi bisa router, start config. Di sini ada interface-nya diganti, terus di on kan, dicari yang pas internet 00 ini di on dulu, terus dimasukkan tadi IP komputer pertama. Yang kedua juga sama, dimasukkan IP-nya tapi yang gateway ini yang dimasukkan. Terus coba dilihat apakah sudah benar. Yang kaca pembesar itu enggak keliru gitu ya. Nah, dicek, diuji coba ini routingnya menggunakan ini, dimasukkan IP address yang lain. Berikut tadi ada 6 contoh menggunakan Cisco paket tracker. Ini untuk simulasi jaringan. Berikut video saya, terima kasih.